Tuhan Yesus memegang kendali. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun situasi yang terjadi di dalam hidup kita, anak-anaknya, sesungguhnya Tuhan tetap memegang kendali atas semuanya. Kiranya hari ini kita semua menyadari bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit atau berat bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat karena Dialah Tuhan Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Tuhan Yesus memegang kendali atas semuanya, dan Tuhan Yesus memiliki rencananya bagi seluruh dunia ini, juga bagi kita, anak-anaknya. Ada maksud dan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Itu sebabnya dalam setiap situasi kehidupan yang kita alami, seburuk apapun itu, hati kita dapat tetap percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita sedang berada dalam suatu masalah yang sangat berat, tetaplah percaya pada Tuhan, pada firman-Nya, pada kuasa-Nya yang tidak terbatas, pada rencana-Nya yang tidak dapat gagal, pada kasih-Nya yang tidak berkesudahan, sehingga kita tetap setia beriman, setia berdoa, setia mengikut Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjadi kecewa, jangan kehilangan harapan, dan jangan dengarkan tipu daya setan dalam pikiran kita. Jangan mau menjadi tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi walaupun kelihatannya secara mata badani, semua kelihatannya seperti lepas kendali, situasi telah menjadi sangat kusut, rumit, dan kacau. Bahkan perasaan kita mengatakan bahwa Tuhan seakan-akan terlalu lama atau terlambat dalam menolong kita atau menjawab doa kita. Janganlah pernah kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, karena Ia tetap memegang kendali. Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu tepat waktu. Waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhanlah yang terbaik dan terindah. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bila kita membaca Yohanes pasal 11, ada kisah mengenai Lazarus dengan saudara-saudara perempuannya bernama Marta dan Maria, di mana kemudian Lazarus jatuh sakit dan saudarinya itu mengirim kabar tersebut kepada Tuhan Yesus dengan harapan Ia akan segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi kita tahu Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya sebelum akhirnya Ia menuju tempat Lazarus. Maka ketika Tuhan Yesus tiba, Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Marta sangat sedih dan berkata bahwa sekiranya Tuhan Yesus ada di situ, maka Ia tidak akan mati. Maria juga mengatakan hal yang sama. Keduanya sepertinya mengatakan, mengapa Tuhan Yesus datang terlalu lama? Sekarang situasi sudah di luar kendali. Sekarang sudah terlambat. Lazarus sudah mati dan mereka sangat sedih. Betapa sakit hati mereka dan betapa mereka merasa kecewa. Namun apa yang tidak diketahui Marta dan Maria adalah walau kelihatannya situasi telah menjadi sangat buruk, tidak mungkin dilakukan apapun lagi. Lazarus sudah mati dan ia sudah mati selama 4 hari.
kelihatannya Tuhan Yesus datang terlambat, namun kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus tetap memegang kendali dan Ia selalu mempunyai rencana yang terbaik dan waktu yang terbaik. Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Ia dapat membuka jalan di mana tiada jalan. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan dalam hal ini, Ia dapat membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus kemudian berdoa dan memanggil nama Lazarus. Lalu Lazarus pun datang keluar dari kuburnya dan hidup kembali. Jadi saat kita melihat ada kematian dalam bisnis kita, dalam kesehatan kita, dalam hubungan kita, atau dalam aspek apapun di dalam kehidupan kita, dan setan berkata dalam pikiran kita bahwa tidak akan ada lagi jalan keluar, situasi telah berada di luar kendali, sudah terlalu buruk dan tidak lagi dapat diperbaiki. Janganlah terima tipu daya setan itu. Tentulah setan akan terus berkata, sudah terlambat, tidak mungkin lagi keadaan kita dipulihkan, karena ia adalah bapa pendusta. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan telah mengenal kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus dapat memulihkan segalanya. Tuhan Yesus selalu tepat waktu. Ia tidak pernah terlambat. Ia yang memegang kendali atas semuanya. Rencananya tidak pernah gagal. Jadi marilah kita membuat keputusan untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya dan janjinya bagi kita anak-anaknya. Selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Berapa lama pun waktunya bagi kita anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Walau apapun keadaan yang terjadi di seluruh dunia ini. Itu sebabnya kita tidak mau kehilangan harapan, apalagi kehilangan iman. Tetapi kita justru semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan bersandar hanya kepada firman Tuhan. Tiap-tiap hari kita terus mendeklarasikan firman Tuhan, yang berarti mendeklarasikan iman kita. Kita tahu bahwa pertolongan Tuhan Yesus bagi kita tidak pernah terlambat. Dalam kesesakan dan keberatan sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan bila Tuhan Yesus kelihatannya datang terlambat atau lebih lama dari keinginan kita, ingatlah bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik, melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Jangan memaksakan waktu kita, cara kita, dan keinginan kita. Tapi sebaliknya, mari kita pikirkan apa kehendak Tuhan dan selalu memakai jalan Tuhan dan sabar menunggu waktu Tuhan. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sama seperti kisah dalam Yohanes 11 tadi, di mana Marta dan Maria mengharapkan kesembuhan Lazarus, tapi Tuhan Yesus ternyata justru memberikan kebangkitan Lazarus. Itu mujizat yang jauh lebih dahsyat, yang tadinya tidak terpikirkan oleh Marta dan Maria. Biarlah mulai saat ini kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus selalu punya rencana yang jauh lebih baik bagi kita semua anak-anaknya. Ketika ada suatu krisis terjadi dalam hidup kita, janganlah pernah meragukan kasih Tuhan. Justru marilah kita semakin percaya pada Tuhan
dan mau bersetuju dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percayalah selalu bahwa Tuhan Yesus selalu tepat waktu. Ia Allah yang kekal. Ia tidak pernah terlambat. Ia memegang kendali atas seluruh hidup kita. Amin.